Selamat siang Dr. Mayang, saya Ayu Mas dengan NIM 193047. Terima kasih banyak, kali ini saya diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas UAS dengan mata pelajaran kegawat daruratan, di mana pelajaran ini sangat penting sekali untuk kita pelajari sebagai tenaga kesehatan untuk menolong orang di luar, di masyarakat, terutama klien kita seandainya kita menemui kasus-kasus seperti tersedak. Nah, di mana tersedaknya makanan yang seharusnya melalui sistem pencernaan justru malah masuk ke sistem pernafasan. Ini akan mengganggu daripada airway ataupun jalur oksigenisasi daripada pasien, sehingga pasien akan mengalami gangguan sulit bernafas hingga mengalami pingsan. Adapun nanti teknik-teknik yang akan kita jelaskan adalah tentang pentingnya back blow, kapan melakukan back blow, kemudian finger swab, kemudian abdominal thrust, hingga melakukan CPR. Jadi teknik-teknik ini sangat penting sekali untuk kita ketahui agar kita bisa menolong masyarakat di saat mengalami kegawat daruratan. Selain itu, penting juga kita untuk menyimpan nomor-nomor darurat di kota kita berada supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari tim medis untuk bisa menolong klien tersebut. Kita sering banget melihat kondisi pasien di mana memakan sambil ngobrol, kemudian melihat YouTube sambil makan, sehingga konsentrasi terpecah. Apabila kita melihat situasi ini lalu pasien tersedak, kita segera melakukan tindakan seperti misalnya ketika dia batuk, kita berikan ruang dan waktu agar dia bisa mengeluarkan makanan yang nyangkut di saluran pernafasan tersebut. Jadi ketika pasien kita lihat ternyata malah memegang leher lalu menghela nafas dengan sangat susah, kita bantu dia dan kita bersiap-siap melakukan tindakan back blow agar dia bisa mengeluarkan benda asing tersebut. Back blow adalah tindakan memberikan tepukan sekuat-kuatnya di antara skapula sebanyak 5 kali, diulang sampai dengan 4 kali. Setelah kita melakukan teknik back blow ini, kita observasi pasien. Jika belum juga benda asing itu keluar, kita siap-siap melakukan tindakan manuver Heimlich. Tangan kita membuat kepalan dengan ibu jari menghadap ke dalam kepalan, lalu kita mulai raih badan pasien. Lingkari perut, dorong kuat ke arah dalam dan ke arah atas membentuk huruf J, di mana manuver Heimlich akan menghasilkan tekanan yang kuat pada perut dan dada untuk mengeluarkan benda asing. Jangan lupa kaki kita juga harus membentuk tripod agar bisa menyangga tubuh pasien ketika dia mengalami kelemahan. Setelah kita melakukan manuver Heimlich, ternyata benda asing tidak juga keluar dan membuat pasien malah makin melemah, berarti manuver Heimlich yang kita lakukan adalah gagal. Segera kita menempatkan pasien di tempat yang ternyaman, memberikan ruangan yang cukup, kita berada di sebelah kiri pasien, lalu kita melakukan head tilt chin lift, di mana gunanya adalah untuk mencegah agar lidah tidak menghalangi saluran pernafasan dengan mengangkat kepala dan dagu ke arah atas. Pada saat pasien tidak sadarkan diri, kita jangan panik, segera kita menjadi saksi untuk melanjutkan tindakan selanjutnya dan menelpon nomor darurat. Seperti misalnya di Bali, itu kita menggunakan nomor 112 untuk area Denpasar, di mana nomor ini langsung terhubung ke kepolisian, ambulans, dan tidak berbayar. Sebelum melakukan 3M, kita pastikan dulu tidak ada benda asing dalam mulut pasien dengan cara melakukan finger swab. Finger swab adalah teknik pembersihan manual benda asing dengan sapuan jari. Tujuannya adalah agar terbebas dari benda asing yang menyangkut pada sistem pernafasan, sekaligus melepaskan gigi palsu apabila korban menggunakan gigi palsu tersebut. Apabila pada finger swab kita tidak menemukan apapun, jadi kita konsentrasi pada 3M dan bersiap-siap melakukan abdominal thrust. Lakukan 3M dengan melihat pergerakan, kemudian mendengarkan suara nafas, merasakan helaan nafas menggunakan pipi kanan. Setelah melakukan finger swab, kemudian melakukan 3M, belum juga melihat dadanya mengembang, kita lakukan abdominal thrust dengan memberikan tekanan dalam abdominal ke arah atas di bawah profesor sigmoideus. Kita lakukan abdominal thrust, dorong sebanyak sekali, lalu cek 3M. Jika dadanya mengembang, lalu kita cek nadi karotik. Jika nadi karotik tidak ada, kita siap-siap melakukan CPR.
CPR dilakukan dengan mengeratkan jari-jari kedua tangan dan kita melakukan penekanan pada wanita di interkostal keempat di antara puting susu, sedangkan pada laki-laki di bawah puting susu. Melakukan posisi yang baik, tangan yang lurus, dan melakukan penekanan sedalam 5 sampai dengan 6 cm. Dalam satu sesi CPR terdiri dari 30 kali hentakan yang teratur, 2 kali bantuan nafas, dan mengecek kembali 3M. Pastikan kita melakukan 3M dengan tepat, melihat pergerakan nafas, mendengar suara nafas, dan merasakan helaan nafas. Setelah melakukan 3 kali sesi nafas dengan hentakan yang teratur 1 hingga 2 tekanan per detik, lalu kita berikan bantuan nafas, 2 kali bantuan nafas, lalu kita mengecek nadi karotis. Apabila ditemukan adanya pergerakan nafas, kemudian adanya helaan nafas dan nadi baik, kita langsung membaringkan pasien ke arah kiri. Pasien dimiringkan ke sebelah kiri karena letak lambung di sebelah kiri sehingga memudahkan pasien untuk memuntahkan benda asing tersebut. Kaki kanan ditekuk ke depan, kaki kiri lurus, dan tangan menyangga pipi. Jaga pasien sampai dengan bantuan datang dan pastikan keadaan pasien, selalu cek 3M juga. Demikian kiranya video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan yang saya perbuat dari teknik-teknik yang saya lakukan, saya mohon maaf sebelumnya, dan saya selalu minta bimbingan daripada Dr. Mayang dan juga teman-teman lainnya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Mayang selaku pembimbing mata kuliah kegawat daruratan telah memberikan ilmu yang luar biasa tentang teknik daripada penolongan masyarakat yang mengalami gangguan tersedak ini. Semoga video ini bermanfaat. Dr. Mayang sehat selalu bersama keluarga, dan terima kasih semangatnya. Sampai jumpa, selamat siang.